Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisa pagi, bisa siang, gitu ya, kepada teman-teman mahasiswa. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa sih kontrak drafting, gitu ya, outputnya apa. Kalau kita flashback bahwa output dari mata kuliah kontrak drafting adalah satu draft kontrak, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mengajar tentang struktur dan anatomi kontrak. Jadi kalau kita belajar di biologi gitu ya, anatomi tubuh biasanya ya. Anatomi tubuh itu kan mulai dari kepala, leher, telinga, paru-paru dan lain sebagainya lah sampai bawah sampai kaki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anatomi kontrak. Jadi struktur dari kontrak, apa saja yang harus ada dalam satu kontrak, draft kontrak, agar kontrak itu sah secara hukum dan juga baik. Artinya sah secara hukum dan baik itu, sah secara hukum kontrak itu telah memenuhi rukun ketentuan yang diwajibkan dalam satu undang-undang, dalam hal ini KUH Perdata kaitannya dengan kontrak, dalam kaitan dengan sistem hukum di Indonesia merujuk di pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi selain sah secara hukum, kita juga harus buat kontrak secara baik. Artinya kadang ada satu kontrak itu legal secara hukum, sah secara hukum, kewajibannya terakomodir, tetapi ada hak-hak lain yang terabaikan, gitu ya. Sehingga di sini kita akan belajar bagaimana membuat satu draft kontrak yang baik, gitu ya, dan sah. Bukan hanya baik tapi tidak sah, tetapi sah dan juga baik. Bukan hanya sah saja, sah juga tidak baik juga kita tidak akan laku sebagai kontrak drafter, gitu ya, sebagai pembuat kontrak, perancang kontrak, baik itu di perusahaan tertentu, di bagian legal office, misal kalian nanti kerja di satu perusahaan atau kalian bekerja sebagai notaris. Kalau draft kontrak yang kalian buat hanya mementingkan syarat sah legalitas saja, tetapi tidak baik secara isi, maka kalian juga tidak akan dipakai orang untuk membuat satu draft kontrak. Kalaupun kalian jadi notaris, ya mungkin sepi dagangan kalian karena kontrak yang kalian buat cenderung tidak mengakomodir kepentingan para pihak, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar struktur dari kontrak dan anatomi kontrak. Sebenarnya kalau kita merujuk dari berbagai literatur, tidak ada satu ketentuan baku tentang apa saja yang menjadi struktur dan anatomi kontrak. Di berbagai literatur macam-macam. Nah, Pak, pertanyaannya, kalau secara hukum ada nggak sih Pak ketentuan tentang struktur kontrak? Jadi kontrak yang baik itu kontrak yang bagaimana itu ada nggak Pak aturan hukumnya? Nggak ada. Saya katakan tidak ada. Secara hukum di pasal 1320 KUH Perdata hanya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, gitu ya. Jadi syarat sahnya perjanjian. Jadi perjanjian dapat dikatakan sah itu jika memenuhi 4 hal. Pertama, sepakat para pihak. Jadi para pihak harus sepakat dulu tentang satu hal yang akan ditransaksikan. Kemudian cakap, gitu ya. Artinya sepakatnya para pihak itu tidak serta-merta sah kalau para pihak tidak cakap. Artinya cakap secara hukum itu misal bukan orang dalam pengampuan, orang yang pailit itu dia tidak punya kewenangan untuk bertindak hukum lagi selain pengampunya. Atau anak di bawah umur itu tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk membuat satu draft kontrak kecuali walinya. Jadi kalau anak di bawah umur, misal ada anak umur 10 tahun, dia membuat satu perjanjian besar, gitu ya. Dia sebenarnya tidak boleh kecuali sepersetujuan walinya, dalam hal ini orang tuanya, gitu ya. Jadi selain sepakat, kemudian ada cakap, kemudian ada hal tertentu, gitu ya. Jadi hal tertentu ini berkaitan dengan objek akad, objek transaksinya. Misal apakah transaksi jual beli murabahah atau transaksi rohan atau gadai, atau transaksi ijaroh sewa menyewa, gitu ya, atau transaksi musyarakah, satu kerjasama usaha, itu harus jelas dulu. Baru yang keempat adalah kausa halal. Kausa halal ini bahwa satu kontrak, satu perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum, itu keabsahan. Jadi setidaknya 4 hal ini, jika 4 hal ini sudah ada dalam kontrak, maka kontrak itu sah secara hukum. Perjanjian itu sah secara hukum, gitu ya. Sebenarnya hanya 4 ini. Tetapi 4 ini saja itu belum mengakomodir secara keseluruhan. Itu tadi yang saya katakan bahwa kontrak yang sah secara hukum, mungkin sah secara hukum, tapi belum tentu baik jika hak-hak para pihak belum terakomodir dalam kontrak. Gitu. Jadi kita hari ini akan belajar apa saja dulu anatomi kontrak, apa saja dulu yang harus ada dalam kontrak terlepas dari 4 hal itu. Jadi 4 hal itu wajib, tetapi sunnah-sunnah muakkadnya itu ya yang harus ada di dalamnya agar kita menjadi insan kamil gitu ya. Agar kontrak kita menjadi kontrak yang baik, maka kita harus ada hal-hal yang menyenangkan, memenuhi kebutuhan para pihak. Oke, lanjut. Nih. Jadi pertama, struktur kontrak itu harus ada judul, gitu ya. Judul kontrak atau heading itu menjadi sangat urgent karena dengan judul kontrak itu kita bisa tahu nih kontraknya apa. Misal kita membuat kontrak tentang murabahah, jual beli murabahah, maka judulnya harus ada dulu. Karena dengan judulnya kontrak murabahah kita akan tahu nih merujuk dengan fatwa apa saja. Misalnya fatwa tentang murabahah, jual beli tentang murabahah itu akan ada aturan turunannya yang harus kita ikuti dengan adanya judul. Setelah ada judul nanti adanya opening atau pembukaan gitu ya. Bagaimana Pak pembukaan nanti? Nanti saya akan jelaskan satu persatu seperti kesepakatan kita minggu lalu bahwa setiap part per part dari anatomi kontrak itu akan saya buat tugas gitu ya. Jadi setelah pembukaan itu bagaimana sih nanti saya akan jelaskan, kemudian kalian saya minta buat tugas gitu. Baru bagian komparisi gitu ya, komparisi parties, kemudian pertimbangan gitu ya, pertimbangan kenapa seseorang itu melakukan suatu perjanjian atau kontrak, kemudian operative part gitu ya. Operative part ini bagian dari kontrak untuk menyambungkan antara heading, antara bagian kepala gitu ya, leher lah. Operative partnya itu kalau kita kaitkan dengan manusia seperti judul, pembukaan, komparisi itu biasanya leher ke atas lah gitu ya. Nanti operative part ini ya bagian lehernya gitu. Kalau kita kaitkan dengan tubuh kita biar mudah dipahami. Kemudian ada definisi. Definisi ini menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent. Kenapa? Karena dalam membuat satu kontrak tidak boleh ada penafsiran lebih. Artinya tidak boleh ada multitafsir gitu ya. Makanya kalau kalian pernah melihat satu kontrak atau bahkan undang-undang sekalipun, di bagian awal setelah operative part itu pasti ada definisi nih. Misal tentang murabahah itu apa, definisi murabahah, denda itu apa, takwid itu apa, takzir itu apa gitu ya. Kemudian wan prestasi itu apa, jangka waktu itu apa, barang itu apa. Jadi barang yang diperjualbelikan apa. Jadi jangan sampai jika ada kata-kata dalam satu kontrak yang membingungkan dan perlu penafsiran, penafsiran itu akan merujuk pada definisi, bukan merujuk pada yang lain gitu ya. Jadi misal kita ngomong tentang satu barang, ya maka barang yang dimaksud dalam kontrak ini adalah barang yang didefinisikan dalam bagian definisi, bukan barang-barang lain yang di luar dari definisi itu gitu ya. Itu bagian terpentingnya. Kemudian isi kontrak gitu ya. Isi kontrak, kemudian penutup. Nah, isi kontrak pun nanti ada dua. Ada isi kontrak yang bersifat universal atau umum, ada juga yang bersifat khusus. Ini struktur dari anatomi kontrak gitu ya. Baru tanda tangan. Tanda tangan menjadi sangat penting. Ingat, tanda tangan dalam kontrak itu menjadi sangat urgent dan tidak boleh tidak harus ada. Tidak boleh tidak untuk tidak ada. Artinya harus ada. Kenapa saya katakan harus ada? Bentuk kesepakatan para pihak dalam kontrak ditandai dalam bentuk penuangan tanda tangan. Gitu ya. Jadi satu kontrak yang tidak ditandatangani para pihak, artinya kontrak itu tidak disepakati para pihak. Sedangkan ingat bahwa syarat sahnya perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dalam kontrak, buktinya adalah tanda tangan para pihak. Sehingga jika kalian membuat satu kontrak tanpa tanda tangan para pihak, artinya kontrak itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan para pihak.
Oleh karena itu hati-hati dalam tanda tangan kontrak itu harus asli, tidak boleh ada misalnya tiruan dan lain sebagainya, karena itu akan berpengaruh terhadap sahnya perjanjian. Ini sangat-sangat vital tanda tangan itu, gitu ya. Itu yang harus ada. Nah, dalam klausul yang lain, jadi kalau di buku yang lain ada yang secara rigid menjelaskan tentang struktur kontrak. Apa saja sih yang harus ada dalam kontrak? Misalnya ada 9 hal ini. Tetapi di bagian lain ada juga yang menjelaskan tentang bagian kontrak yang lain, gitu ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa anatomi kontrak dari literatur yang lain dia hanya dibagi dalam 3 klasifikasi besar. Mulai pertama kepala atau bagian pembukaan, ini yang saya katakan tadi, leher ke atas, gitu ya. Leher ke atas ya, mulai dari judul, mulai dari pembukaan, gitu ya. Kemudian ada badan, gitu ya. Badan ini mulai dari komposisi, premis, isi akta. Kalau di literatur yang lain, komposisi ini ya para pihak, gitu ya. Premis ini ya latar belakang penjelasan, gitu ya. Ini sebentar. Nah, ini. Jadi kalau komposisi ini ya pihak-pihak siapa saja. Komposisi dalam kontrak itu ya orang-orang yang melakukan kontrak. Premis ini latar belakang penjelasan ya. Kalau tadi dalam analisis sebelumnya itu premis itu biasanya nanti di pertimbangan, gitu ya. Latar belakang itu di pertimbangan, di recitals, gitu ya. Itu di situ. Kemudian isi akta, gitu ya. Pasal atau klausul itu nanti itu ada essentialia, naturalia, accidentalia, itu yang berkaitan dengan isi-isi kontrak yang bersifat universal atau yang bersifat khusus. Bagaimana itu, Pak? Nanti akan saya jelaskan satu persatu agar kalian detail betul, gitu ya. Sehingga outputnya kalian selesai mata kuliah ini benar-benar bisa membuat satu draft kontrak, gitu ya. Kemudian bagian penutup ya. Bagian penutup tadi ya termasuklah including di dalamnya tanda tangan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini clear ya. Oke. Kalau sampai sini clear, nah ini nih tentang judul, gitu ya. Tentang judul pertama, misal bagian judul. Satu titel atau judul itu seyogyanya harus menggambarkan substansi kontrak, gitu ya. Misalnya ada contoh nih, ada perjanjian jual beli. Jadi jangan sampai di dalamnya satu akad sewa tetapi judulnya jual beli, itu nggak match juga, gitu ya. Kemudian misalnya ada perjanjian jual beli kapal, lisensi merek, atau mungkin franchise, gitu ya, atau mungkin joint venture, gitu ya, atau perjanjian jual beli antar PT A dan PT B tentang apa itu. Jadi judul itu tidak perlu panjang, tetapi harus menggambarkan isi kontrak. Jadi singkat, jelas, dan padat. Itu satu judul. Nah, mulai sekarang, tugas kalian sampai seminggu ke depan, karena minggu depan mulai tugas, artinya nanti saya akan mulai jelaskan tentang misalnya komposisi. Kalian mulai sekarang harus mulai mikir. Tentukan, kira-kira kalian mau membuat judul perjanjian atau kontrak tentang apa? Karena judul kontrak inilah yang akan kalian buat dari awal pertemuan sampai akhir. Jadi di akhir pertemuan kalian saya minta mengumpulkan kodifikasi dari tugas-tugas part per part, gitu ya. Jadi setiap pertemuan akan saya kasih tugas. Tugas itu berkesinambungan. Jadi tugas ini misal tentang judul sama bagian para pihak, gitu ya. Maka nanti lanjut, hari ini judul, besok para pihak, besoknya komparisi, besoknya pertimbangan, besoknya operatif part. Itu dibuat part per part, gitu. Jadi di akhir perkuliahan kalian sudah membuat satu draft kontrak, gitu ya. Dan itu yang akan saya jadikan sebagai nilai UTS. Jadi mulai sekarang saya minta kalian mulai mikirkan, kira-kira kalian mau membuat draft judul jual beli tentang apa, bukan hanya jual beli, akad tentang apa. Dan untuk pertemuan ini ya, untuk UTS ini saya tidak mau satu perjanjian yang simpel. Kalau perjanjian yang simpel tuh gampang sebenarnya. Kalau kita hanya buat satu perjanjian yang simpel, kita nggak perlu belajar kontrak drafting. Karena kontrak drafting itu kita sedang didesain, kita
kita dididik untuk membuat satu kontrak perjanjian yang besar gitu ya. Jangan hanya perjanjian jual beli motor dari satu temennya ke teman lainnya, itu mudah sekali. Nggak perlu belajar kontrak drafting, lihat aja internet itu. Draft kontrak jual beli ya, nanti isinya misalnya si A sama si B nyepakati jual beli, apalagi jual belinya cash, nggak perlu kontrak itu. Gitu ya, nggak perlu kontrak. Kalau jual belinya cash, motor, person per person, orang per orang, itu terlalu mudah sekali. Bukan itu yang diharapkan dari mata kuliah kontrak drafting. Outputnya itu kalian bisa membuat satu draft perjanjian besar untuk transaksi-transaksi besar, gitu nah. Karena kalau yang kecil-kecil itu nggak perlu belajar, nggak perlu intent, ya nggak perlu ada tentor lah, nggak perlu ada pengajar, belajar sendiri itu bisa, gitu ya. Itu untuk judul. Nah, ini untuk pembukaan. Nantilah kita mulai. Jadi mungkin itu dulu pertemuan kali ini. Saya hanya mengenalkan tentang apa saja yang harus ada dalam kontrak gitu ya. Karena sudah saya desain untuk pertemuan besok baru mulai tugas. Jadi mulai besok saya akan jelaskan tentang apa sih pembukaan gitu ya. Dan bagaimana penentuan komposisi. Karena komposisi itu nanti akan sangat vital, dia bertindak untuk dan atas nama siapa gitu ya. Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum jika di kemudian hari ada sengketa. Oke, jadi mungkin pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan tentang anatomi kontrak, apa saja yang harus ada dalam kontrak agar kontrak itu dianggap menjadi kontrak yang baik, kontrak yang mengakomodir kepentingan para pihak, gitu ya, bukan hanya kontrak yang sah secara hukum. Kalau kontrak yang sah secara hukum ya tadi yang hanya memenuhi 4 unsur. Kesepakatan para pihak itu juga cakap tentang hal tertentu, kemudian tentang kausa halal. Itu mungkin pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini tidak ada tugas, cukup pengenalan dasar. Untuk tugas mulai minggu depan, tetapi ada hal yang harus dipikirkan untuk 1 minggu ke depan adalah mulai berpikir untuk membuat satu kontrak apa gitu ya, perjanjian tentang apa. Pikirlah atau cari-carilah kerjaan, misalnya perjanjian tentang joint venture. Ataupun kalau mau murabahah yang besar, misal tentang murabahah mesin penggilingan padi. Karena kemarin saya saya selaku DPS di Koperasi Prima Tani itu, ketuanya mau mengajukan pembiayaan untuk pembuatan pabrik pengolahan beras gitu ya, itu sampai 15 miliar. Cuman tidak di-ACC oleh bank karena harus ada akuntan publiknya untuk pembiayaan di atas 5 miliar gitu. Nah, jadi untuk pembiayaan yang besar itulah kalian berpikir think big. Berpikir besar jika ke depan kalian tiba-tiba jadi notaris atau jadi legal office, jadi staf hukum jadi bagian hukum dalam satu perusahaan, terus kalian diminta membuat satu kontrak kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan apa. Nah, disinilah kalian harus membuatnya. Jadi buatlah kontrak yang besar, maksudnya berpikir untuk membuat satu kontrak yang besar, jangan kontrak ecek-ecek gitu. Karena kalau kontrak ecek-ecek mudah sekali. Kesulitan kontrak yang kalian buat akan berpengaruh terhadap besarnya nilai UTS. Karena di akhir akumulasi dari tugas-tugas itu akan menjadi satu kontrak yang kontrak utuh itu akan saya nilainya untuk nilai UTS. Kita tidak ada UTS selain hanya itu. Clear ya sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup WA. Saya tidak melayani komunikasi terkait perkuliahan selain dari grup WA. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.